1, 2, 3. Halo Sobat Parku. Kali ini Abang Parku akan membahas film asal Indonesia bergenre thriller psikologi berjudul Sleep Call tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang pramugari yang terjerat hutang pinjol sampai hidupnya pun jadi sangat berantakan. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. Berlatar belakang pada masa sekarang di mana dunia maya dan dunia nyata hidup berdampingan. Kisah akan berfokus kepada perempuan bernama Dina yang berprofesi sebagai seorang pramugari. Awalnya hidup beliau baik-baik aja hingga suatu ketika ibu Dina jatuh sakit dan mengalami gangguan kejiwaan sehingga diharuskan dirawat ke rumah sakit jiwa. Sudah pasti biaya yang diperlukan sangatlah banyak sampai membuat Dina meminjam di aplikasi pinjol. Nah, karena antara pengeluaran dan pemasukan lebih banyak pengeluaran, hutang Dina di pinjol pun semakin numpuk sampai pihak maskapai tempatnya bekerja tahu kalau dirinya punya hutang pinjol sehingga Dina pun dipecat. Tentu aja Dina pun merasa bingung sebab sekarang dia nggak punya pekerjaan. Hutangnya yang sangat besar pun belum lunas. Belum lagi dia harus tetap membiayai pengobatan ibunya. Biaya berobat dan rumah sakit selama ini selalu pengen aku perjuangin. Aku sebarin nomor kontak kamu ke keluarga kamu, ke tetangga kamu. Sementara itu di kantor aplikasi Pinjam Dong, pemilik perusahaan Pinjam Dong bernama Pak Tommy sedang melihat foto-foto nasabah yang berhutang dengan perusahaannya. Ia lalu terpesona saat melihat wajah Dina, sehingga Pak Tommy pun memberikan Dina tawaran untuk bekerja di kantor Pinjam Dong. Sebagai ganti atas hutang yang dia miliki, Dina pun harus mau dijadikan pacar. Parahnya lagi, Dina dipaksa menjalin hubungan gelap dengan Pak Tommy. Tidak semua orang diperlakukan seperti kamu. Hak istimewa saya ke kamu itu jangan sampai yang lain tahu. Meski begitu, beliau memberikan apapun untuk Dina, mulai dari tas branded sampai beli apartemen buat mereka melakukan zina. Namun Dina akhirnya tersadar kalau dirinya cuma dijadikan bahan pemuas syahwat oleh Pak Tommy. Disitulah Dina memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Pak Tommy dan menyewa kontrakan seadanya yang letaknya cukup jauh dari kantor. Walaupun udah nggak berhubungan dengan Pak Tommy, Dina harus tetap bekerja di kantor Pinjam Dong untuk melunasi sisa hutangnya. Marah! Ketika hari libur, Dina menyempatkan diri untuk mampir ke RSJ tempat ibundanya dirawat. Di sana, Dina mendengarkan seorang perawat bernama Maya yang sedang membacakan cerita kepada beberapa pasien mengenai kisah cinta Rama dan Sinta, di mana Sinta menunggu Rama untuk menjemputnya dalam kurungan dunia rahwana yang penuh dengan jebakan cinta. Mendengar kisah itu, Dina seakan bercermin dengan dirinya sendiri. Sama seperti Sinta, Dina pun sekarang sedang menanti seorang kekasih untuk datang menjemputnya, karena Dina sedang terjebak cinta terlarang bersama Pak Tommy. Kendati demikian, Dina memiliki banyak teman kantor yang terasa seperti keluarganya sendiri. Ada sahabatnya sedari kecil bernama Bella beserta temannya yang lain. Pekerjaan Dina yang berprofesi sebagai penagih hutang pinjol pun dipimpin oleh seorang manajer bernama Bayu yang terus memberi semangat kepada mereka agar para nasabah mau membayar hutangnya, dari mulai memaki dan mengancam akan menyebar data diri nasabah ke semua kontak HP-nya. Orang manis semua nih. Lu senyum. Halo Marah. Halo Marah. Sepertinya Bayu juga suka sama Dina sebab dia selalu memperlakukannya lembut, nggak seperti karyawan yang lain. Dari sekian banyaknya karyawan di kantor Pinjam Dong, hanya Bella seoranglah yang tahu kalau Dina punya hubungan gelap sama Pak Tommy. Dimana saat Dina mulai kesepian karena baru putus sama beliau, dia pun selalu ikut kemanapun si Bella pergi. Hingga Bella yang udah nikah pun menyarankan agar Dina mencari pacar di aplikasi kencan online. Mendapat saran cemerlang, Dina pun segera mendownload aplikasi tersebut dan berhasil kenalan dengan seorang pria bernama Rama. Nama itu pun membuat Dina teringat kisah cinta Rama dan Sinta yang dibaca Mbak Maya, sehingga dia pun menyamarkan namanya sebagai Sinta. Awalnya ia malu-malu, namun seiring berjalannya waktu, Dina dan Rama sering banget sleep callan tiap malam. Walaupun gak ketemu secara langsung, tapi mereka berdua sangat bahagia membicarakan apapun sampai akhirnya tertidur. Itu kemarin aku duluan yang tidur, sekarang kamu duluan yang ngeliat kamu tidur. Di dalam mimpinya pun Dina bertemu dengan Rama di sebuah danau yang indah dikelilingi dengan balon merah. Tapi sayang mendadak dia terbangun karena alarm di HP yang menandakan bahwa Dina harus bekerja. Meski ia sebenarnya muak menjalani kehidupan yang monoton, tapi dengan bekerjalah Dina bisa membayar hutang dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti biasa, Bayu selaku manajer kembali briefing dengan karyawan Pinjam Dong agar nasabah mau melunasi hutang yang telah mereka pinjam. Dina pun harus dihadapkan dengan seorang nasabah bernama Pak Iwan yang udah
berbulan-bulan nunggak hutang. Karena Dina adalah orang yang penyabar dan lembut, dia memberikan Pak Iwan kesempatan dalam waktu seminggu untuk mengumpulkan uang. Nggak disangka hal itu didengar oleh Bayu sang manajer yang membuat Dina pun ditegur agar kedepannya bisa lebih tegas lagi. Sebab Dina punya target agar gajinya bisa cukup untuk membayar hutang pada Pak Tommy. Bahkan lantaran si Bayu ini suka banget sama Dina, beliau sampai rela ingin melunasi hutang Dina kepada Pak Tommy. Namun di sini Dina menolak dan lebih memilih untuk kerja secara mandiri. Sebab dia tahu kebaikan Bayu pasti ada maksudnya. Entah kenapa Dina lebih bahagia berada di dalam dunia maya ketimbang dunia nyata. Sebab dia merasa bahwa dunia nyata hanya berisikan orang-orang jahat. Seperti biasa, Dina pun melakukan sleep call bersama Rama yang membuat dirinya merasa tenang dan beban yang ada di dunia ini pun ikut hilang. Di hari berikutnya, ketika sedang istirahat, Bella memberitahu Dina kalau nanti malam karyawan pinjam dong mau mengadakan party di tempat karaoke. Meski awalnya ia menolak, tapi setelah sedikit dipaksa, akhirnya Dina pun ikut. Di sana saat teman-temannya sedang asik berkaraoke, Dina malah dihampiri oleh Bayu yang menawarkannya untuk diantarkan pulang. Sebab Dina nggak mau minum dan juga karaoke. Bayu juga menanyakan kenapa Dina selalu saja menolak apapun yang ditawarkan oleh dirinya. Dina yang risih dengan pertanyaan itu pun memilih untuk pergi. Sebab dari kejauhan ada Pak Tommy yang sedang memperhatikannya mengobrol dengan Bayu. Begitu sampai di rumah, Dina pun kembali melakukan aktivitasnya, yakni sleep callan sama si Rama. Dalam telepon itu, Dina pun berkhayal lagi kalau dia sedang bersama Rama, di mana di sini Rama pun menceritakan mengenai dirinya yang berasal dari Yogyakarta. Rama juga mengungkapkan kalau dia memiliki kedai teh karena dirinya tak menyukai kopi yang identik dengan orang Jakarta yang hanya sibuk menjadi hamba uang. Dari percakapannya lewat telepon bersama Rama semalam, Dina yang biasanya minum kopi untuk adrenalin bekerja sekarang lebih memilih meminum teh. Raut wajahnya pun senyum semeringah layaknya orang yang baru ditransfer 271 triliun. Hal itu pun membuat Bella ikut bahagia. Apalagi Dina nampak semangat bekerja. Ia lalu meminta Rudi IT kantor pinjam dong untuk mendata nasabah yang tak mau bayar bernama Pak Iwan. Karena esok dia akan mengancam lewat telepon. Untuk itu ia pun memperhatikan temannya yang bernama Nur sedang memarahi nasabah. Jam 5 saya telepon lagi. Nur, Tolol. Selanjutnya Dina pun kembali sleep callan. Kali ini Dina minta tolong kepada Rama bagaimana caranya marah karena besok ia akan menagih hutang kepada Pak Iwan. Pastinya dia harus lebih marah agar beliau mau membayar hutangnya. Lewat telepon, Rama pun mengajarkan Dina marah, namun dia berhayal kalau Rama mengajarkannya secara langsung. Fantasi Dina nggak berhenti sampai di situ. Ia membayangkan pergi makan bersama Rama dan pergi ke tempat yang lain layaknya orang yang sedang pacaran. Bahkan di satu momen, Dina pernah menghayalkan Rama sedang mandi bareng. Padahal saat itu Rama nemenin si Dina mandi lewat video call. Dina ini nggak tahu apa ya, bisa aja kan si Rama rekam layar ketika PC lalu menyebarkannya di situs biru. Mungkin itulah kenapa banyak kasus tersebarnya video nganu di media sosial. Saya sebar masalah ini biar masa depan anak bapak juga hancur. Pak Iwan, Masih mau ngobrol. Esok harinya sesuai janji Dina kepada orang kantor pinjam dong, dia pun menagih hutang Pak Iwan dengan cara yang agak kasar. Lewat bantuan Rudi tim IT, Dina pun berhasil membajak isi chat Pak Iwan, bahwasanya beliau memakai uang pinjaman tersebut untuk ngempanin istri simpenannya. Jika dalam 24 jam beliau tak membayar hutang, maka Dina nggak akan segan melaporkan istri simpanan Pak Iwan kepada istri dan juga anak-anaknya. Rekan kerja Dina sekantor pun merasa terkejut melihat ia berapi-api, karena biasanya Dina itu selalu kalem kalau nagih hutang ke orang. Mungkin lantaran Dina juga pernah merasakan ditagih hutang oleh pinjol kali ya. Mungkin ya, lantaran Dina juga pernah merasakan ditagih hutang oleh pinjol. Makanya ia selalu bersikap kalem kepada nasabahnya. Kain istri kedua bapak. Yang namanya adalah semua isi chat bapak selama 4 bulan ini. Saat pulang kerja, Bayu pun sempat menawarkan Dina tumpangan untuk pulang, tapi lagi-lagi dia menolak dengan banyak alasan. Tanpa ia sadari, ternyata Pak Iwan sudah menguntit Dina secara diam-diam, dari mulai di kantor sampai ia mau sampai ke kontrakan. Hingga saat jalanan mulai sepi, disitulah Pak Iwan menghadang dan memitingnya. Beliau merasa frustasi karena Dina telah menyebarkan tentang istri simpanan kepada keluarganya. Karena hal itulah, Pak Iwan pun ditinggal keluarganya. Di sini, beliau sempat meminta Dina untuk mewafatkannya aja. Beruntungnya ada motor lewat sehingga Dina pun berhasil kabur dan mengunci pintu kontrakannya rapat-rapat.
Selama berhari-hari Dina tak masuk kerja dan hanya terlentang di kasur karena merasa resah, takut kalau Pak Iwan akan datang menerornya lagi. Ia pun sempat menelpon Bella dan meminta bantuan, namun sayang Bella yang dianggap sahabat selama ini malah gak ada saat Dina membutuhkannya. Hal itu pun membuat Dina frustasi dan sempat ingin mewafatkan diri, di mana ia teringat mengenai masa lalu saat ibunya tak kuat lantaran terus diempos sama si bapak. Saking gak kuatnya dengan kelakuan si bapak, si ibu pun mengajak Dina untuk sama-sama mewafatkan diri. Namun Dina kecil menolak dan menyemangati si ibu kalau dia akan terus berada di samping ibunya apapun yang terjadi. Sementara itu, Dina yang hendak mewafatkan diri berhasil digagalkan oleh Rama yang sedang sleep call bersamanya. Lagi-lagi Dina berhayal kalau Rama ada di sisinya menjauhkan pisau tersebut. Selang beberapa saat, pintu kontrakan Dina diketuk yang membuat dirinya takut kalau itu adalah Pak Iwan. Padahal itu adalah Bayu yang khawatir dengan keadaan Dina karena udah gak kerja selama beberapa hari. Bayu kemudian merangkul Dina untuk segera berangkat kerja hingga Dina pun menceritakan keluh kesahnya selama di perjalanan. Begitu sampai di kantor, Dina diberikan surprise oleh Pak Tommy dan teman kerja yang lain karena dia berhasil menjadi karyawan terbaik bulan ini. Sayangnya saat akan memotong kue, berita di siaran televisi mengabarkan bahwa Pak Iwan mewafatkan diri gara-gara mempunyai hutang pinjol. Spontan aja hal itu kembali membuat Dina frustasi. Ia tak menyangka pekerjaannya dapat membuat orang wafat. Melihat Dina yang merasa resah, teman kerjanya pun mencoba menyemangatinya. Begitu juga dengan Rama yang bilang kalau itu bukanlah salahnya, melainkan mental Pak Iwan yang terlalu lemah. Lagi pula masalah itu beliau sendirilah yang membuatnya. Menyerah berhadapan hidup untuk terus melanjutkan hidup. Tahu pemberani. Selanjutnya, Dina yang bingung bagaimana cara menagih hutang Pak Iwan ke keluarganya lalu meminta saran kepada teman kerja yang lain. Karena dengan Pak Iwan membayar hutang, dirinya bisa mendapatkan bonus. Sampai ketika Dina datang ke rumah keluarga Pak Iwan untuk menagih hutang, istri beliau malah memaki Dina. Sehingga Dina yang kesal pun memilih untuk pergi sambil mengatakan bahwa hutang akan dibawa sampai Pak Iwan wafat, bahkan akan dipertanyakan di akhirat. Meskipun gagal menagih hutang, Dina yang harus tetap profesional dalam bekerja lalu menghadiri acara pesta ulang tahun pernikahan Pak Tommy, di mana dia memakai gaun merah pemberian beliau. Ia pun pergi ke pesta itu bersama dengan Bayu. Naasnya saat melihat Pak Tommy berpagut bibir dengan istrinya, hati Dina merasa sangat gegana atau gelisah, galau, dan gundah gulana. Ia kemudian pergi ke toilet yang mana Pak Tommy sengaja menghadangnya hingga terjadilah perdebatan kalau Dina masih mencintai Pak Tommy. Tapi Dina tidak mau mengakuinya. Ketika mereka berdebat itulah Bayu melihat dan tersadar kalau Dina punya hubungan sama Pak Tommy. Walaupun sempat terjadi drama sinetron, pesta pun tetap berjalan. Namun terjadi perlakuan yang sangat tidak adil. Pak Tommy memberikan tamunya hidangan mewah seperti steak dan juga seblak komplit. Sementara untuk para karyawannya, Pak Tommy hanya memberikan sosis hideng dan juga nugget kiloan. Bahkan Pak Tommy dan koleganya sempat menertawakan para karyawan pinjam dong ketika mereka sedang tertimpa musibah. Di perjalanan pulang, Bayu pun terlihat marah kepada Dina karena dia mengira selama ini Dina adalah wanita yang punya predikat wanita mahal, sebab dirinya selalu aja menolak Bayu. Tapi nyatanya Dina malah jadi peliharaan Pak Tommy. Mendengar ucapan sadis Bayu, Dina pun merasa sakit hati. Namun apa boleh buat, memang itulah kenyataannya. Karena aku bukan suami orang ya? Anjing. Kalau kamu memang udah ada yang punya, kenapa gak ngomong aja sih, Din? Udah bikin aku suka sama kamu, Din. Di hari berikutnya, Dina pun bekerja seperti biasa. Bedanya kali ini, Bayu meminta maaf atas kejadian kemarin kepada para karyawan karena itu adalah hiburan buat Pak Tommy. Sialnya, Bayu sempat hampir membocorkan hubungan Pak Tommy dengan Dina. Sehingga Dina pun kesal dan sempat mengucapkan kata bijak yang membuat Bayu jadi takut setengah mati. Ketika jam istirahat, Dina pun memutuskan buat sebat sendirian di rooftop. Pak Tommy yang melihatnya pun lalu menghampiri Dina. Ia mengetahui kalau selama ini Dina tinggal di kontrakan kumuh. Makanya ia ingin membelikan Dina apartemen asalkan ia mau dibuahi saat pulang kerja nanti. Mendapat tawaran dari Pak Tommy, Dina pun curhat sama Bella. Sebenarnya dia masih cinta sama beliau, namun Dina nggak mau kalau cuma dijadiin objek pembuahan aja. Kalau begitu, apa bedanya Dina sama Ani-Ani? Sayangnya, Bella nggak bisa memberi saran sebab dia telah dijemput oleh sang suami. Sehingga satu-satunya orang yang bisa diajak curhat adalah Rama, kekasih online-nya. Keesokan hari, Dina yang kerjaannya masih numpuk memutuskan buat lembur hingga dia merasakan kelelahan.
Bayu yang masih ada di kantor mengajak Dina buat minum sambil meminta maaf atas kesalahannya kemarin. Bayu juga sempat menawarkan memberikan Dina pinjaman uang agar bisa lepas dari bayang-bayang Pak Tommy. Dina yang larut dalam minuman keras lalu mendengar ucapan Bayu yang mengatakan kalau ibu kota lebih jahat daripada ibu tiri. Sehingga Dina pun ingat Rama yang sering mengatakan hal itu. Gak disangka Dina yang menganggap kalau Bayu Rama malah berpagut bibir dengannya hingga berlanjut ke adegan pembuahan. Ketika tersadar dari mabuk semalam, Dina sudah dalam keadaan bersama Bayu di sebuah hotel sehingga hal itu membuat dirinya kesal lalu menghantam beliau. Yang lebih gilanya lagi nih, si Bayu malah update Instastory saat dirinya berduaan dengan Dina. Yang mana hal itu menyulut emosi Dina lalu meminta tolong kepada Rama karena dia merasa telah direndahkan oleh Bayu si pria bejat. Seperti yang kita duga, Bayu pun kembali meminta maaf kepada Dina karena perilakunya yang sangat tidak bermoral. Anehnya, di sini Dina malah ikut karaokean bareng Bayu dan temannya yang lain seperti nggak ada masalah. Bahkan Dina rela diantarkan oleh Bayu ke kontrakan layaknya nggak terjadi apa-apa. Naasnya, ketika Dina terbangun dari tidur, dia mendapati ada kiriman video dari orang misterius bahwa di dalam video itu terlihat kondisi Bayu yang wajahnya bonyok seperti habis dihantam oleh mobil Puso. Nggak butuh waktu lama, Dina yang terkejut pun menjenguk Bayu yang berada di rumah sakit. Disitulah Dina bingung siapa pelaku yang tega melakukan ini semua. Seketika Dina pun tersadar bahwa selama ini ia selalu meminta tolong kepada Rama saat sleep call mengenai Bayu yang telah merendahkannya. Dari situlah Dina baru mengetahui kalau Rama lah yang telah membuat Bayu babak belur. Selanjutnya, Dina pun dipanggil ke ruangan Pak Tommy yang menanyakan mengenai hutang Dina yang belum dibayarkan. Itu semua terjadi karena bonus Dina belum cair sebab hutang Pak Iwan belum terbayarkan. Mau nggak mau, Dina pun mengikhlaskan dirinya buat dibuahi oleh Pak Tommy sebagai ganti hutang kepada perusahaan. Di mana Dina pun datang ke apartemen lalu melakukan pembuahan. Pastinya Dina tersadar kalau pembuahan ini akan terus berlanjut kalau dia tidak melunasi hutangnya kepada Pak Tommy. Keesokan harinya ketika Dina mau kerja, dia dikejutkan dengan suasana kantor yang sangat berduka di mana Pak Tommy ditemukan tewas di apartemen miliknya. Mendengar kabar tersebut, ia pun terkejut karena baru aja semalam dia berduaan sama Pak Tommy. Di satu sisi, Dina pun merasa senang karena nggak akan ada lagi yang menagih hutangnya. Dan selama Bayu masih dirawat di rumah sakit, sekarang Bella yang akan menggantikan tugas sebagai pemimpin. Dina yang mengetahui kalau semua ini adalah perbuatan Rama lalu berniat menyusulnya ke Yogyakarta. Namun sayang setelah ditelusuri, ternyata kedai teh milik Rama di Jogja tidak ada. Yang ada hanyalah kedai teh Rama di Jakarta, tempat yang biasa dikunjungi oleh Bella dan juga Dina. Hal itu pun membuat Dina sadar kalau Rama ini berbohong. Oleh karenanya ia pun meminta bantuan Rudy untuk melacak nomor HP Rama. Setelah dilacak, ternyata Rama tinggal di Jakarta di kawasan komplek elit tak jauh dari kedai teh usaha miliknya. Tanpa banyak basa-basi, Dina pun menghampiri alamat itu dan memang benar Dina melihat Rama sedang berolahraga. Namun sayang mendadak datang mobil mewah yang ternyata itu adalah istri dari Rama. Faktanya Rama adalah nama samaran, nama asli beliau adalah Reno. Di mana istri Rama yang bernama Eva itu tajirnya nggak ketulungan. Jadi Eva lah yang lebih banyak bekerja, sedangkan Rama cuma males-malesan di rumah. Yang membuat Dina merasakan sakit sampai ke ulu hatinya adalah ketika Rama dan Eva berpagut bibir bersama. Mengetahui kalau kekasihnya selama ini cuma penipu, Dina menangis sejadi-jadinya. Namun entah kenapa di sini Dina masih aja menguntit dan menguping pembicaraan Rama dan istrinya. Di mana saat Rama meminta modal untuk kedai teh miliknya yang mau bangkrut, Eva menolak karena dia udah tahu kalau selama ini Rama tuh sering slip callan sama beberapa cewek dari aplikasi kencan online. Ketika Eva pergi, disitulah Dina menyelinap masuk dan menemui Rama. Di sana Rama berkata jujur bahwa selama ini bukan hanya Dina yang diajak slip callan dan VCS olehnya. Jadi Rama nggak pernah menganggap kalau Dina itu spesial. Yang lebih gilanya lagi, Rama punya rekaman layar saat PCS bareng cewek-cewek korbannya agar jadi bahan ancaman supaya cewek itu nggak ngasih tahu Eva. Mendengar semua kebusukan Rama, Dina mendadak jadi brutal dan langsung menikam Rama sampai wafat. Gue ngelakuin apa sih, Din? Sleep call. Sleep call? Apa? Kita gak sleep call.
Dari sinilah kita baru mengetahui bahwa selama ini orang yang telah membuat Bayu ke rumah sakit dan Pak Tommy meninggal adalah ulah Dina sendiri. Nyatanya si Dina ini punya kepribadian ganda. Nah, karena Rama adalah sosok pria pujaannya, jadi dia pun bertingkah seolah dirinya adalah Rama. Padahal nyatanya Rama adalah cowok mokondo yang sasimo atau sana sini mau. Parahnya lagi, si Dina ini ternyata sudah mewafatkan bapaknya sendiri karena selain sering mengempos ibunya, si bapak juga sering melakukan hal tidak patut kepada Dina. Makanya Dina sering banget berhayal dan mendadak frustasi. Mendapatkan pengkhianatan dan juga cobaan secara bertubi-tubi, Dina yang stresnya semakin gak tertahankan lalu mendatangi ibunya di rumah sakit jiwa sambil menggunakan pakaian pramugari agar ibunya bisa sedikit tenang dan juga bahagia. Bahkan Dina juga tidur di pangkuan ibunda yang mana saat itulah hal mengejutkan terjadi. Ternyata Mbak Maya yang membacakan dongeng Rama dan Sinta faktanya adalah pasien rumah sakit jiwa. Dan begitulah film ini berakhir. Untuk dirinya sendiri. Film ini memang mengundang banyak tanda tanya karena endingnya yang agak gantung. Makanya kalian simpulin sendiri ya pendapat kalian. Sebenarnya Dina itu punya kepribadian ganda atau memang keseluruhan film ini adalah hayalan dari Dina yang pada dasarnya adalah pasien rumah sakit jiwa. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dunia maya adalah tempat di mana manusia bisa memanipulasi segala hal. Gak jarang banyak hal tak sinkron antara dunia maya maupun dunia nyata. Satu lagi nih, adanya pinjol memang sangat membantu. Namun kalau pinjol itu digunakan untuk hal negatif, maka siaplah untuk menerima konsekuensinya. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan ya. Abang Parku pamit dulu. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Salam Parku.